Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Rosi, semester 6 Ahwalus Asiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bantuan hukum dan tanggung jawab profesi hukum, yang mana mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Komaruzaman SHI MHI. Baik, yang pertama adalah hak bantuan hukum. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hak bantuan hukum tersebut. Nah, yang pertama adalah bantuan hukum adalah hak konstitusi bagi warga negara, kesamaan kedudukan dalam hukum. Jadi hak bantuan hukum ini adalah semua warga negara itu sama dalam dalam kedudukan hukum tersebut. Jadi tidak ada perbedaan antara warga masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua, hak bantuan hukum ini itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama adalah hak untuk membela diri sendiri secara pribadi atau untuk dibantu oleh penasihat hukum. Jadi hak yang pertama adalah untuk membela diri sendiri ataupun dibantu oleh penasihat hukum tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah hak untuk mendapat bantuan hukum cuma-cuma dalam hal tidak mampu membayar jasa advokat. Nah, ini adalah bisa dikatakan gratis, gitu. Tidak ada biaya dalam bantuan hukum tersebut. Terus yang ketiga adalah hak untuk berkomunikasi dengan advokat. Jadi memiliki hak untuk berkomunikasi dengan advokatnya untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah hak untuk diberitahukan mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Jadi, yang selanjutnya adalah diberitahukan bahwa dia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut. Jadi, itu adalah untuk hak bantuan hukum. Nah, yang selanjutnya adalah jenis bantuan hukum. Nah, jenis bantuan hukum ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bantuan hukum konvensional, yang mana bantuan hukum konvensional ini adalah tanggung jawab moral maupun profesional terbatas pada pendekatan formal legal dalam bentuk bantuan hukum. Nah, untuk yang selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua adalah bantuan hukum konstitusional. Nah, bantuan ini adalah bantuan hukum pada orang miskin, orang yang tidak mampu, dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang sama. Jadi konstitusional ini adalah untuk mereka yang tidak mampu dalam bantuan hukum tersebut, bahwa dia punya hak yang sama dengan yang lain. Terus yang ketiga ataupun yang terakhir dari jenis ini adalah bantuan hukum struktural. Nah, bantuan hukum struktural ini adalah bantuan hukum bukan sekedar pelembagaan pelayanan hukum bagi si miskin, tapi merupakan sebuah gerakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang syarat dengan penindasan. Maksudnya dalam segi politik, ekonomi, sosial, budaya, yang mana hal tersebut sangat banyak sekali dalam penindasannya. Makanya ada bantuan hukum struktural ini. Nah, itu adalah jenis bantuan hukumnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bantuan hukum sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Nah, ini adalah bantuan hukum sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Nah, ini terbagi menjadi 4. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah bantuan hukum dari organisasi advokat. Yang ini adalah yang mana ada organisasi advokat yang akan membantu si orang ini untuk berhukum. Nah, selanjutnya adalah bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum. Nah, yang selanjutnya adalah bantuan hukum dari LBH kampus, lembaga bantuan hukum kampus. Nah, memang pada undang-undang ini nomor 16 tahun 2011 itu ada LBH kampus, sehingga masyarakat bisa langsung pada daerah, institusi ataupun kampus yang terdekat. Nah, yang selanjutnya adalah bantuan hukum dari pengadilan langsung. Nah, pada undang-undang ini nomor 16 tahun 2011
itu bantuan hukum itu bisa langsung ke pengadilan. Nah, yang selanjutnya adalah bantuan hukum. Nah, tadi sudah diklasifikasikan dari 4 bantuan hukum dari Undang-Undang Nomor 16 tersebut. Nah, mari kita maksudnya kita jelaskan satu persatu. Yang ini adalah dari organisasi advokat. Nah, diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Advokat pada PP nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis yang diajukan langsung ke advokat, yang mana di situ harus terdapat nama, alamat, dan pekerjaan pemohon tersebut, karena biar jelas dalam hal identitasnya. Terus yang kedua adalah uraian singkat mengenai pokok persoalan dan yang dimohonkan bantuan hukum. Jadi menguraikan secara singkat dari apa yang akan dibantu oleh advokat tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah dalam permohonan pencari keadilan harus menampilkan keterangan tidak mampu yang didapatkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini kalau pada saat ini itu dikenal dengan SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Nah, itu nanti melampirkan hal tersebut untuk mendapatkan bantuan hukum dari organisasi advokat tersebut. Nah, yang selanjutnya dari organisasi advokat. Ini yang kedua. Bantuan hukum dari organisasi advokat ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Jadi ada 7 bagian, yang mana yang pertama adalah permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diajukan secara bersama oleh beberapa pencari keadilan. Nah, yang kedua adalah dalam hal pencari keadilan tidak mampu menyusun permohonan tertulis, jadi sehingga dibantu oleh organisasi advokat tersebut. Yang ketiga adalah permohonan bantuan hukum yang diajukan langsung kepada advokat. Ini langsung ditujukan kepada advokat dari organisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah advokat atau organisasi advokat wajib menyampaikan jawaban terhadap permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak permohonan diterima. Nah, yang selanjutnya adalah dalam hal permohonan diajukan kepada organisasi advokat, maka organisasi advokat menetapkan advokat yang ditugaskan. Terus untuk yang ketiga adalah advokat yang ditugaskan namanya dicantumkan dalam jawaban terhadap pemohon. Jadi supaya jelas bahwa memang advokat ini ditunjuk untuk mendampingi dia untuk dalam segi berhukum. Nah, yang selanjutnya adalah keputusan mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diterapkan secara tertulis dengan menunjukkan nama advokat. Jadi secara tertulis dengan menunjukkan nama advokat tersebut sehingga memang jelas. Nah, terus yang selanjutnya dari organisasi bantuan hukum, misalnya bantuan hukum dari LBH Ansor. Waktu konsultasi adalah Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 4 WIB Indonesia bagian Barat. Tata cara pengaduan dan konsultasi dari LBH Ansor itu klien datang langsung ke kantor LBH Ansor di Jalan Pamularsi nomor 8 Penghuluan menuju Yogyakarta. Terus yang kedua, calon klien mendaftarkan diri sebagai front office dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan membayar administrasi yang telah ditentukan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah calon klien antri menunggu panggilan untuk konsultasi dengan advokat atau asisten advokat. Yang selanjutnya adalah calon klien berkonsultasi. Terus kalau berkeinginan untuk menguasakan maka akan disiapkan surat kuasa untuk ditandatangani. Jadi di sini dari organisasi bantuan hukum tersebut itu dicontohkan kepada LBH Ansor. Nah, di sini dari awal misalnya klien datang, registrasi, membayar, menunggu, terus berkonsultasi, sehingga langsung nanti kalau misalnya si klien ingin memberikan surat kuasa kepada advokat tersebut, maka akan langsung diberikan surat kuasa untuk ditandatangani oleh si klien tersebut. Yaitu dari organisasi bantuan hukum. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bantuan hukum dari LBH kampus. Nah, di sini hampir semua perguruan tinggi memiliki LBH, umumnya karena terkait pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian masyarakat dibentuk biro atau unit pemberian bantuan hukum
unit ini dapat berupa di bawah Fakultas Hukum Syariah atau di bawah rektorat. Jadi ini LBH ini memang ada di setiap kampus, yang mana hal tersebut dinaungi oleh hukum atau jurusan syariah ataupun langsung kepada rektorat. Nah, yang selanjutnya adalah syarat dan prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum dari LBH kampus tergantung pada organisasi yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan visi dan misi organisasi, program kerja dan juga kapasitas kelembagaan. Jadi terkait ini adalah visi, misi, kelembagaan dan program kerja dari kelembagaan tersebut. Nah, untuk dari segi syarat dan semacamnya. Terus yang selanjutnya adalah secara umum prosedurnya hampir sama dengan LBH pada umumnya, yaitu pertama adalah datang ke kantornya, datang ke kantor, registrasi, tunggu, konsultasi, dan juga kalau misalnya memberikan hak kuasa, nanti akan diberikan hak kuasanya, diberikan surat kuasa untuk ditandatangani oleh klien. Sehingga sebenarnya sama seperti hal yang lain pada umumnya. Nah, yang selanjutnya adalah dari pengadilan. Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, masyarakat wajib mempersiapkan yang pertama surat keterangan tidak mampu atau SKTM tadi. Memang kalau misalnya di pengadilan itu akan ada seperti prodeo dan semacamnya. Jadi itu memang harus melampirkan surat keterangan tidak mampunya. Terus yang kedua, surat pernyataan tidak mampu dari permohonan dibenarkan oleh pengadilan negeri setempat. Terus yang selanjutnya adalah surat pernyataan tidak mampu dari pemohon dibenarkan oleh LBH setempat. Nah, yang terakhir adalah permohonan tertulis diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Permohonan dapat disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Nah, ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah bantuan hukum. Itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi hukum, hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Jadi bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma ataupun gratis kepada yang ingin menerima bantuan hukum tersebut. Terus penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Jadi orang atau kelompok. Jadi bisa perorangan juga bisa kelompok, tapi itu harus dikategorikan dengan orang miskin ataupun tidak mampu. Nah, yang selanjutnya adalah pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi pelayanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Jadi harus sesuai dengan undang-undang tersebut dalam memberikan bantuan hukum, tidak serta-merta langsung semuanya bisa. Nah, yang selanjutnya adalah pemberi bantuan hukum tidak membedakan antara LBH kampus dengan LBH pada umumnya, karena memang semua tupoksinya memang sama, tidak ada perbedaan. Nah, yang selanjutnya adalah Undang-Undang Bantuan Hukum mulai berlaku tahun 2013 undang-undang ini. Nah, baik, lanjut. Sekarang adalah pemberi bantuan hukum LBH atau LBH kampus. Pemberi bantuan hukum diselenggarakan oleh Menkumham dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Menkumham melaksanakan verifikasi dan akreditasi. Nah, verifikasi dan akreditasi ini dilakukan sebanyak 3 tahun sekali. Nah, 3 tahun sekali. Yang ini adalah yang panitia khususnya itu terdiri dari 4 bagian, yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM. Terus yang kedua akademisi, yang ketiga tokoh masyarakat dan lembaga organisasi ataupun LBH tersebut. Memang harus ada 4 komponen ini, dari kementerian, akademisi, tokoh masyarakat dan juga LBH atau lembaga tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah syarat LBH atau LBH kampus dalam memberi bantuan hukum. Ini yang pertama harus berbadan hukum, memang jelas harus berbadan hukum sehingga memang sudah jelas dan memang ada dari LBH tersebut. Terus yang kedua terakreditasi oleh Menkumham. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, yang diawasi oleh 4 bagian dan juga diakreditasi selama 3 tahun sekali. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Harus memiliki tempat atau kantor yang memang hal tersebut harus
ada dalam mempunyai LBH. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki kepengurusan. Karena dalam LBH tersebut bukan hanya satu orang yang kerja, jadi harus memiliki kepengurusan. Entah nanti terbagi menjadi ketua, wakil dan semacamnya, ataupun dan yang lain-lain. Terus memiliki program bantuan hukum. Nah, di sini itu harus ada program bantuan hukum yang jelas dari LBH tersebut sehingga dapat dijelaskan dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya hak LBH atau LBH kampus memberi bantuan hukum. Nah, ini yang pertama adalah melakukan rekrutmen terhadap advokat, perelegalan, dosen, mahasiswa fakultas hukum atau syariah. Jadi melakukan rekrutmen untuk penyegaran tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan pelayanan bantuan hukum. Jadi harus memberikan pelayanan kepada bantuan hukum sehingga memang bantuan hukum tersebut tersalurkan dengan baik. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu tadi. Terus yang selanjutnya menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan juga program kegiatan lain. Nah, yang selanjutnya adalah menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum. Jadi menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum tersebut sehingga nyaman dalam berkonsultasi dan juga melaksanakan kegiatan dalam program-program yang telah dicanangkan oleh LBH tersebut. Terus berhak mengeluarkan pendapat dalam membela perkara yang ditangani. Terus yang selanjutnya mendapatkan hak informasi dan data, terus mendapatkan hak imunitas. Nah, ini memiliki hak-hak terhadap tersebut dari LBH atau LBH kampus dalam memberi bantuan hukum. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban LBH atau LBH kampus dalam memberi bantuan hukum. Nah, di sini ada beberapa bagian yang harus dilaporkan. Yang pertama adalah kewajibannya. Yang pertama adalah melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum. Terus melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberi bantuan hukum. Selanjutnya adalah menyelenggarakan pendidikan untuk penelitian bantuan hukum bagi advokat, perelegalan, dosen, mahasiswa atau mahasiswa fakultas hukum atau syariah. Jadi menyelenggarakan pendidikan bantuan hukum dalam tadi untuk mereka yang saya jelaskan dalam hak tersebut. Terus yang selanjutnya adalah menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Jadi harus menjaga kerahasiaan dari data yang diberikan klien kepada LBH tersebut. Terus yang selanjutnya adalah memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkara tersebut selesai. Selanjutnya adalah ketentuan pemberian bantuan hukum. Nah, ketentuan dalam memberi bantuan hukum ini ada 4 poin, yang mana permohonan bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis yang berisikan sekurang-kurangnya identitas permohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum. Jadi dalam ketentuan pemberian bantuan hukum ini yang pertama adalah mengajukan identitas sekurang-kurangnya identitas yang lengkap, terus pokok permasalahan yang secara singkat. Nah, yang selanjutnya adalah menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dokumen ataupun data-data yang lainnya kepada LBH. Terus yang selanjutnya melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Jadi meminta SKTM. Kalau misalnya sekarang itu meminta SKTM kepada kepala desa, lurah ataupun semacamnya yang setingkat dengan hal tersebut. Terus yang selanjutnya adalah permohonan bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tulis, permohon dapat diajukan secara lisan. Jadi yang tidak bisa mengajukan secara tertulis itu bisa mengajukan secara lisan, bukan hanya tulis terus, tapi bisa secara lisan. Nah, yang selanjutnya adalah prosedur. Nah, prosedur pemberian bantuan hukum. Yang pertama adalah pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Yang kedua, pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban
menerima atau menolak permohonan bantuan hukum tersebut dalam jangka waktu 3 hari, apakah ditolak ataupun diterima. Nah, yang selanjutnya adalah dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Yang selanjutnya ada dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakannya. Alasan penolakannya itu seperti apa? Misalnya karena tidak sesuai ataupun tidak, memang bukan ranahnya. Jadi harus dijelaskan alasannya kenapa ditolak. Nah, yang selanjutnya adalah ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, yang selanjutnya ataupun yang terakhir adalah persiapan LBH kampus sebagai pemberi bantuan hukum. Ini persiapannya. Ada pertama, melakukan syarat sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. Yang kedua, mengaktifkan dan mengefektifkan LBH kampus sebagai laboratorium dan pemberi bantuan hukum. Terus yang selanjutnya, merekrut advokat syariah, alumni syariah atau yang ada di fakultas tersebut, dan melibatkan dosen atau mahasiswa yang mempunyai kecenderungan bidang dari bantuan hukum. Terus yang selanjutnya, menggandeng kerja dengan organisasi advokat seperti APSI, KAI, dan Peradi. Jadi menggandeng dari organisasi advokat yang lain. Terus yang terakhir adalah melakukan MOU dengan pengadilan agama, misalnya Posbakum, Asosiasi Bank Syariah sebagai konsultan hukum. Jadi melakukan MOU atau kerjasama dengan pengadilan agama. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam lembaga bantuan hukum dan etika profesi hukum dalam mata kuliah ini. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.